terima kasih ya sudah klik video ini. Selamat datang di channel Satu Parent. Oke, hari ini aku mau cerita mengenai sutingkal alias susu tinggi kalori. Nah, jadi sebelumnya aku sudah pernah bahas ini di TikToknya Satu Parent dan itu lumayan rame. Ternyata banyak juga mama-mama dan teman-teman juga yang masih bingung gitu loh tentang sutingkal atau susu tinggi kalori ini. Aku mau cerita dulu. Jadi awalnya aku pakai susu tinggi kalori ini karena anakku ada masalah di berat badannya dia. Jadi selama beberapa bulan berturut-turut berat badan anakku itu nggak naik gitu. Kemudian dia sering sakit, udah gitu makannya susah, yang pastinya akan mempengaruhi juga ke seberapa banyak nutrisi yang bisa diserap sama dia gitu. Kalau dibiarin lama-lama, aku khawatir anakku akan kekurangan nutrisi. Lalu akhirnya aku coba konsultasi dengan dokter spesialis anak. Dan kebetulan pada waktu itu anakku juga baru saja dirawat di rumah sakit selama 5 hari karena sakit infeksi paru-paru, yang pastinya dengan kondisi seperti itu akan lebih sulit lagi buat dia untuk mau makan gitu. Orang nggak sakit aja susah makan, apalagi lagi sakit gitu ya. Orang dewasa aja kalau sakit pasti juga susah makan. Akhirnya sama dokternya direkomendasikan untuk ganti susu gitu. Sebelumnya aku tuh masih ASI, tapi ya campur gitulah, campur sufor, ASI tapi juga dia minum sufor dicampur. Terus dokternya bilang ini harus dikejar dengan susu tinggi kalori gitu. Nggak seterusnya kok anak minum susu tinggi kalori. Ini kita coba sampai berat badannya dia mulai normal lagi gitu. Setelah itu kita sambil pelan-pelan perbaiki makannya gitu. Jadi pada waktu itu dokterku menyarankan untuk ganti susu ke Pedia Complete ini. Di sini jelas ya, Pedia Complete ini. Di sini tulisannya jelas harus dengan resep dokter. Nih, di sini juga tulisannya pangan olahan untuk keperluan medis khusus sebagai dukungan nutrisi pada anak beresiko gizi kurang. Nah, kenapa di sini ada tulisan seperti ini? Ya karena susu tinggi kalori itu memang peruntukannya tidak untuk sembarang anak. Harus dengan anak yang memang benar-benar butuh gitu. Karena dikhawatirkan kalau anak tidak kenapa-kenapa, dalam artian berat badannya baik, makannya juga bagus, sehat-sehat aja, dikasih susu tinggi kalori, dikhawatirkan akan menyebabkan dia malah mengalami obesitas atau kelebihan kalori, yang justru ini berdampak buruk untuk kesehatan anak di masa depan gitu. Kemudian yang namanya susu tinggi kalori ini juga seperti makan buah simalakama sebenarnya. Anak dikasih sutingkal ini kan dia jadi cepat kenyang gitu. Kalau dia cepat kenyang, akhirnya kan jadi malas makan gitu. Aku minum susu aja bisa kenyang kok, ngapain harus susah-susah ngunyah makanan gitu loh. Jadi memang ini harus dengan resep dokter, harus dicek dulu anak itu memang beneran butuh atau enggak untuk dikasih susu tinggi kalori ini. Nah, bedanya apa sih dengan susu biasa gitu? Kita bisa lihat di sini. Di sini ada keterangannya formula 1 kcal per mili. Formula 1 kcal per mili. Artinya ini kalorinya lebih tinggi, kandungan lemaknya lebih tinggi, karbohidratnya lebih tinggi, proteinnya lebih tinggi dibandingkan susu pertumbuhan pada umumnya gitu. Nah, untuk pemberiannya pun ini benar-benar diatur.
Di sini disebutkan untuk anak usia 1 sampai dengan 3 tahun, takarannya itu cuman 2 kali sehari. 2 kali sehari itu sebanyak berapa? Sebanyak 226 mili yang didapatkan dari pencampuran 5 kali atau 5 sendok takar ditambah dengan air sebanyak 190 mili. Nah, ternyata di banyak kasus, nggak cuman anakku aja, anak usia 1 tahun itu kemampuan minumnya nggak segitu, nggak bisa dia menghabiskan 1 kali minum itu sebanyak 226 mili. Memang mungkin ada yang bisa, tapi di TikTok kemarin komen-komen dari mama-mama itu pada bilang anakku nggak sanggup kalau ngabisin segitu, sama anakku juga gitu. Akhirnya gimana? Supaya takaran ini tercukupi sesuai dengan yang dianjurkan, akhirnya kita bikinlah takaran sendiri gitu. Ada yang takaran menurut dokternya juga boleh, ada yang menurut dibikin aja dari petunjuk ini, dibikin aja takaran sendiri. Jadi dihitung per kemampuan minum anaknya itu berapa mili sekali minum. Contohnya ada di ini ya, yang aku bikin. Contohnya ada di ini. Jadi kalau anakku tuh kemampuan minumnya per sekali minum itu 80 mili sampai dengan 120 mili. Ya udah, tinggal aku hitung aja. Kalau 5 sendok ini takarannya 190 mili air, tinggal aku bagi, misalkan satu sendok itu rata-ratanya berapa? 1 sendok ketemunya rata-rata 38, sekian gitu kan mili air. Tapi kan susah ya kalau di botol susu kita ngira-ngira 38 itu berapa, kan susah. Ya udah dipasin aja 40 mili lah, atau kurang sedikit di bawah garis gitu. Kalau 1 sendok 40 mili, kalau mau bikin 80 mili air berarti ya udah tinggal 2 sendok. 3 sendok ya udah kasih 120 mili air gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita tetap bisa memberikan susu ini sesuai dengan petunjuk di takaran, tapi tidak terbuang sia-sia gitu. Karena masa minum susu formula itu kan terbatas ya, cuma 2 jam aja. Kalau 2 jam nggak habis ya udah kebuang. Kalau kita bikinnya kebanyakan tapi anak kita nggak sanggup menghabiskan, kan sayang gitu kan, sayang, mubazir, terbuang. Apalagi ini susunya mahal, nyarinya juga susah gitu. Ya udah, kita coba akalin sendiri aja gitu. Mama-mama ada yang pakai susu ini nggak? Coba ikutan komen di bawah ya, kira-kira gimana takarannya kalau ngasih ke anaknya gitu. Kita bisa sharing-sharing. Oke, segitu dulu kira-kira tentang susu tinggi kalori ini. Semoga kita semua yang lagi berjuang untuk menaikkan berat badan anak kita gitu ya, segera diberikan hasil yang memuaskan gitu. Anaknya sehat, berat badannya cukup, tumbuh kembangnya optimal, anaknya ceria, dan bisa mengejar tumbuh kembang yang tertinggal. Oke, segitu dulu sharing hari ini tentang susu tinggi kalori. Semoga kita semua yang lagi berjuang untuk mengejar berat badan anak dan tinggi badan anak segera mendapatkan hasil yang maksimal. Anak kita diberikan kesehatan, kemudian tumbuh kembangnya optimal, anaknya ceria, sehat-sehat, pintar, dan menyenangkan. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Silakan like, comment, share, and subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Bye-bye.